Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Salvi dari program studi S1 Akuntansi Angkatan 23. Kali ini kita akan tentir tentang materi teknik dan prosedur konsolidasi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Jadi, teknik dan prosedur konsolidasi sendiri merupakan penggabungan laporan keuangan integritas induk dan anak dengan menjumlahkan pos-pos sejenis seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi teman-teman, prosedur ini melibatkan eliminasi investasi induk dan ekuitas anak, identifikasi kepentingan dan pengendalian, serta eliminasi seluruh transaksi antar perusahaan. Jadi teman-teman, teknik dan prosedur konsolidasi sendiri semua ini dilakukan untuk menyajikan laporan keuangan gabungan seolah-olah mereka adalah satu entitas tunggal. Teman-teman, teknik konsolidasi ini bertujuan untuk yang pertama menyiapkan kertas kerja konsolidasi untuk tahun akuisisi ke kita perusahaan induk menggunakan metode ekuitas penuh untuk mencatat investasinya di anak perusahaan. Yang kedua, menyiapkan kertas kerja konsolidasi untuk tahun setelah akuisisi. Yang ketiga, menemukan kesalahan dalam menyiapkan kertas kerja konsolidasi. Yang keempat, yaitu mengalokasikan kelebihan nilai wajar atas nilai buku untuk memasukkan aset bersih yang dapat diidentifikasikan. Yang kelima, yaitu menerapkan konsep untuk menyiapkan laporan arus kas konsolidasi. Yang terakhir yaitu lampiran atau memahami alternatif format kertas kerja konsolidasi neraca saldo. Jadi teman-teman, selanjutnya ada entry kertas kerja. Yang pertama yaitu sesuaikan untuk kesalahan dan kelalaian. Jadi langkah awal dalam sebuah konsolidasi adalah memastikan semua akun telah benar. Jika ada kesalahan pencatatan dan kelalaian, misalnya transaksi belum dicatat atau salah salvifikasi, harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Jadi tujuannya yaitu untuk agar laporan induk dan anak mencerminkan posisi keuangan yang benar sebelum digabungkan. Yang kedua ada eliminasi laba dan rugi antar perusahaan. Jadi teman-teman, laba atau rugi dari transaksi antara induk dan anak, misalnya penjualan barang atau aset antar perusahaan, tidak boleh muncul dalam laporan konsolidasi. Jadi untuk jurnal eliminasinya yaitu pendapatan perusahaan pada harga pokok penjualan. Karena jika transaksi berupa aset tetap, maka eliminasinya tetap pada akun laba rugi, penjualan aset, dan nilai buku aset. Yang ketiga yaitu eliminasi pendapatan dan dividen dari anak perusahaan dan kembalikan akun investasi ke saldo awalnya. Jadi teman-teman, kita untuk menerima pendapatan atau dividen dari anak, akun tersebut harus dieliminasikan karena secara konsolidasi itu adalah transaksi internal. Contohnya yaitu pendapatan dari anak perusahaan pada dividen dan investasi pada anak perusahaan. Yang keempat yaitu catatan kepentingan dan pengendalian dalam pendapatan dan dividen anak perusahaan. Jadi bagian laba anak yang menjadi hak pemegang saham non pengendalian harus diakui terpisah. Jadi untuk jurnalnya yaitu teman-teman yaitu beban hak minoritas pada hak minoritas. Yang kelima yaitu eliminasi saldo investasi dan ekuitas anak perusahaan. Jadi teman-teman, saldo akun investasi pada anak itu dilaporkan untuk dieliminasi dengan bagian ekuitas anak, modal, saham, tambahan laba, dan laba ditahan sesuai proporsi yang dikemilikannya. Jadi untuk contoh jurnalnya yaitu modal saham anak, tambahan modal jika ada, dan jika ada laba ditahan pada investasi pada anak perusahaan hak minoritas. Yang keenam yaitu amortisasi nilai wajar atau nilai buku. Jadi ini adalah harga perolehan investasi. Jika nilai bukunya ekuitas anak, maka selisihnya diamortisasikan sesuai umur manfaat aset terkait. Jadi untuk jurnalnya yaitu beban amortisasi selisih nilai wajar pada investasi pada anak perusahaan.
Yang ketujuh yaitu eliminasi saldo resiprokal yang lainnya. Jadi langkah terakhir ini adalah menghapus saldo-saldo antar perusahaan yang masih saling berhubungan seperti piutang dan utang antar perusahaan. Yang kedua yaitu pendapatan dan bunga antar perusahaan. Yang ketiga yaitu aset atau kewajiban antar entitas. Jadi untuk jurnal sendiri itu utang kepada perusahaan, utang kepada anak perusahaan di debit, piutang dan induk perusahaan itu di kredit. Contoh soal tentang metode likuiditas tahun akuisisi. Jadi teman-teman, ceritanya yaitu Brad itu membayar $88 untuk 80% dari Snap pada tanggal 1 Januari 2009. Kita ekuitas Snap itu terdiri dari $60 modal saham dan $30 itu laba ditahan. Nah, semua ini kelebihan itu disebabkan oleh hak paten yang tidak dicatat dengan umur 10 tahun. Jadi di sini ada pendapatan dari dividen. Nah, pada tahun 2009 yaitu laba bersihnya itu sebesar $25 dan dividennya yaitu $15. Untuk tahun 2010 laba bersihnya itu $30 dan dividennya yaitu $15. Yaitu analisis. Pertama, kita lihat dulu datanya. Nah, Grab itu membeli 80% dari saham Snap dengan harga $88. Kalau gitu, mau tahu total nilai perusahaan Snap sendiri itu berdasarkan pembelian, tinggal dibagi aja. Jadi $80 ini dibagi sama 80%. Jadi hasilnya yaitu $110. Nah, untuk nilai bukunya sendiri itu kan terdiri dari modal saham ditambah laba ditahan. Jadi 60 ditambah 30 yaitu $90. Kalau dibandingkan dengan nilai tersiratnya, jadi kita kurangin aja nilai tersirat sebesar $110 dikurangi nilai buku yaitu 90, jadi totalnya yaitu $20. Nah, kelebihan $20 ini disebut dengan goodwill. Dan di soal ini dibilangkan semuanya karena paten yang punya umur 10 tahun. Jadi setiap tahunnya paten itu disusukan atau diamortisasi sebesar $2 per tahunnya. Yaitu perhitungan pendapatan dividen. Kita mulai dari tahun 2009 dulu ya. Pada laba bersih Snap itu kan 25, tapi kita tuh harus dikurangi amortisasi patennya yaitu sebesar 2. Jadi pendapatan yang disesuaikan jadi $23. Kemudian dividennya yang dibagikan Snap itu sebesar $15. Jadi bagian Brad dan dividen itu sama dengan 80% dikali 15 yaitu $12. Untuk dividen NACL-nya yaitu 20% dikali 15 yaitu $3. Selanjutnya kita akan menghitung pada tahun 2010. Nah, caranya itu sama saja. Laba bersihnya itu kan laba bersih Snap itu kan $30 dikurangi dengan amortisasinya yaitu 2. Jadi pendapatan yang disesuaikan itu 28. Nah, untuk bagian Brad-nya itu berarti 80% dikali 28 hasilnya itu $24. Nah, bagian NACL itu yaitu 20% ya, dengan cara 20% itu dikali sama 28 sama dengan yaitu $5,6. Nah, dividen Snap itu masih 15. Jadi bagian Brad itu 12 dan NACL-nya itu sama seperti tahun sebelumnya yaitu 3. Jadi kesimpulannya yaitu amortisasi paten $2 di tiap tahun mengurangi pendapatan yang diakui Grab, dan Grab itu mendapatkan bagian labanya 80% dan setiap kali Snap bagi dividen nilai investasinya itu akan turun sebesar dividen yang diterima. Jadi investasi Grab akan terus berubah sesuai laba dan dividen Snap. Yaitu entry eliminasi pada tahun 2009. Nah, pada penjelasan jurnal eliminasi konsolidasi antara perusahaan Grab dan Snap pada tahun pertama akuisisi, yaitu
tahun 2009 tujuannya supaya laporan keuangan gabungan tidak menghitung dua kali pendapatan dividen atau satu investasi antara REP dan SNAP. Yang pertama yaitu ada sesuaikan untuk kesalahan dan kelalaian itu tidak ada. Berarti tidak ada kesalahan pencatatan dari tahun sebelumnya yang harus diperbaiki. Yang kedua, eliminasi laba rugi antar perusahaan. Di keterangan tidak ada juga. Jadi artinya tuh REP dan SNAP itu tidak melakukan transaksi antar perusahaan, misalnya seperti jual beli aset atau barang antar mereka yang menghasilkan laba rugi internal. Yang ketiga yaitu eliminasi pendapatan dan dividen anak perusahaan. Jadi di sini di bagian REP sudah mengakui pendapatan dari SNAP sebesar 18,4 dan hasil dari metode ekuitas tadi. Nah, REP itu juga mencatat dividennya yang diterima dari SNAP sebesar $12. Supaya dilaporkan konsolidasi tidak menghitung dua kali, karena di sisi SNAP juga sudah ada laba dan dividen, maka perlu dibuat jurnal eliminasinya, yaitu pendapatan pada dividen dan investasi di SNAP, yaitu sebesar 18,4 di debit, dividen $12 di kredit, pada investasi dari SNAP yaitu 6,4. Jadi pendapatan 18,4 itu dihapuskan karena sudah mencerminkan laba konsolidasi. Yang kedua yaitu dividen sebesar $12 itu dihapuskan karena hanya perpindahan kas antara perusahaan yang tidak benar-benar pendapatan grup. Yaitu selanjutnya yaitu selisih 6,4 itu menyesuaikan nilai investasi di anak perusahaan tersebut. Yang keempat ada catatan kepentingan non-pengendalian atau NACL. Nah, kepentingan non-pengendalian ini sama dengan kan 20%. Jadi bagian SNAP itu tidak memiliki oleh REP. Nah, perhitungan dari sebelumnya yaitu bagian laba NACL kan 4,6 dan dividen NACL itu 3,10 dan tambahan amortisasi patennya yaitu 1,6. Jadi untuk jurnalnya yaitu laba ditahan 4,6 pada dividen NACL 3,0, kepentingan non-pengendalian 1,6. Artinya kita mengakui bagian laba dividen dan perusahaan nilai ekuitas untuk pemegang saham minoritas yaitu NACL. Selanjutnya yaitu eliminasi saldo resiprokal, yang dimana bagian ini paling penting untuk menghapus saldo investasi REP terhadap SNAP, supaya di laporan gabungan hanya tersisa akun SNAP sebenarnya. Jadi teman-teman tidak dua kali catat ya. Jadi untuk jurnalnya yaitu untuk jurnal sendiri yaitu modal saham, laba ditahan, paten sebesar 60, 30 dan $20 pada investasi, dan kepentingan non-pengendalian yaitu sebesar 88 dan $22. Jadi semua saldo ini teman-teman di akun SNAP itu dihapuskan terhadap investasi REP dan bagian kepentingan minoritasnya, sehingga laporan konsolidasi hanya menunjukkan posisi grup sebagai satu kesatuan. Yang keenam yaitu amortisasi diferensial nilai wajar dan nilai buku. Selisihnya yaitu $20 dari kelebihan pembayaran dari dialokasikan ke paten yang mempunyai umur manfaat 10 tahun. Jadi amortisasinya per tahunnya yaitu sebesar $2. Jadi untuk jurnalnya yaitu beban amortisasi pada paten sebesar $2. Artinya nilai paten ini berkurang setiap tahunnya yaitu $2 dan dicatat sebagai beban. Yang ketujuh yaitu eliminasi saldo resiprokal lainnya. Di keterangan itu kan tidak ada, artinya tidak ada akun lain yang saling berhubungan antara REP dan SNAP harus dieliminasikan, misalnya seperti piutang antar perusahaan. Jadi untuk kesimpulan ini di tahun 2009 semua jurnal eliminasi dilakukan supaya tidak ada pendapatan ganda antara REP dan SNAP, tidak ada dividen antara perusahaan yang dianggap pendapatan, dan investasi REP dihapus dan digantikan dengan aset dan ekuitas SNAP, dan kelebihan nilai atau paten disusulkan di tiap tahunnya. Nah teman-teman, ini adalah lembar kerja
Rep pada tahun 2009 setelah dilakukan eliminasi. Jadi di sini kita lihat pada pendapatan konsolidasinya yaitu menjadi 315, yaitu dengan cara $250 ini ditambah $65. Jadi di konsolidasinya yaitu $315. Dan pada pendapatan dari Snap yaitu dihapuskan supaya tidak ganda. Jadi dikonsolidasikan yaitu 0. Selanjutnya ada beban. Nah, beban ini termasuk amortisasi yaitu sebesar $2. Jadi kita jumlahkan yaitu $240. Dan pada bagian laba untuk pemegang saham minoritas yaitu 4,6 juga dipisahkan, yaitu dikonsolidasikan yaitu 4,6. Nah, lalu pada laba bersihnya itu digabungkan sebesar 68,4, yaitu dari ini. Dan laba akhirnya di akhir grup itu kan 43,4. Jadi laporan ini menunjukkan hasil keuangan seluruhan grup sebagai satuan entitas ekonomi yang utuh. Selanjutnya yaitu lembaga kerja pada tahun 2009 yaitu kelanjutannya. Nah, kita mulai dulu dari sisi aset. Di sini terlihat kalau kas rep yaitu sebesar 39 dan kas snap itu sebesar 10. Jadi total konsolidasinya ya adalah 49. Begitu juga dengan aset lancar lainnya yaitu dengan total $140. Nah, di bagian investasi ini di snap itu sebesar 94,4. Ini dihapuskan atau dieliminasi karena sudah digantikan dengan aset dan laba snap yang digabungkan dalam laporan konsolidasi. Jadi nilainya itu menjadi 0. Nah, untuk pabrik dan peralatan itu jumlahnya tinggal dijumlahkan aja. Jadi 250 ditambah 70 yaitu $320. Nah, lalu ada paten. Jadi senilai $20 yang berasal dari kelebihan nilai wajah saat diakuisisi tadi. Tapi karena sudah diamortisasi sebesar $2 setiap tahunnya, maka nilai akhirnya yaitu $18 dikonsolidasi. Jadi total aset konsolidasi di tahun 2009 adalah $527. Selanjutnya pada bagian liabilitas dan ekuitas. Liabilitas rep sebesar $80 dan snap itu 30. Kalau digabungkan yaitu 110 dikonsolidasikan. Selanjutnya ada modal saham snap yaitu sebesar 60 dan laba ditahannya itu snap itu sebesar 60 juga. Jadi dieliminasikan karena keduanya itu sudah termasuk di nilai investasi rep waktu diakuisisi. Jadi yang tersisa hanyalah modal saham rep sebesar 350 dan laba ditahan rep sebesar 43,4. Nah, di sini kan muncul kepentingan pengendalian sebesar 23,6. Nah, ini menunjukkan hak pemegang saham minoritas yang dimiliki 20% dari saham Snap. Nah, setelah dijumlahkan total liabilitas dan ekuitas itu sama dengan total aset yaitu 527. Artinya neraca konsolidasi sudah seimbang. Jadi dari lembaga kerja lancar ini kita bisa lihat hasil akhir laporan keuangan gabungan antara REP dan SNAP setelah menyesuaikan dan dieliminasi dilakukan. Tidak ada lagi akun investasi SNAP karena sudah diganti dengan aset dan ekuitas SNAP yang digabungkan. Semua ini menunjukkan posisi keuangan grup sebagai salah satu kesatuan ekonomi. Laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi sendiri ada pendapatan REP dan SNAP itu tinggal dijumlahkan saja yaitu $250 ditambah $65 dengan hasil $315 di konsolidasi. Kemudian pendapatan ini dihapus pada konsolidasi agar tidak ada ganda karena antar perusahaan.
total beban rep itu untuk total beban rep dan snap itu serta penyesuaian yaitu 2,0. Penyesuaian beban itu kan $2,0, bisa jadi dari amortisasi selisih nilai wajar dan penyesuaian konsolidasi lainnya. Jadi hasilnya yaitu $240. Nah, selanjutnya ditahan dari perusahaan induk dan anak, yaitu rep sebagai induk dan snap itu sebagai anak. Nah, langkah pertama kita lihat dulu struktur laporannya. Laporan ini menunjukkan pendapatan dan beban dan laba bersih baik dari rep dan snap maupun hasilnya setelah digabungkan atau dikonsolidasikan. Nah, periode yang dilaporkan adalah tahun yang terakhir pada 31 Desember 2009. Nah, bagian pendapatan. Yang pertama yaitu bagian pendapatan. Nah, rep ini memiliki pendapatan sebesar $250 dan snap itu memiliki pendapatan $65. Kalau kita jumlahkan pendapatannya yaitu pendapat konsolidasinya yaitu menjadi $350. Namun di sini kan rep juga mencatat pendapatan dari snap sebesar 80,4. Nah, karena ini ada transaksi antar perusahaan, pendapat ini harus dihapuskan saat konsolidasi supaya tidak terjadi penggadaan. Maka di kolom konsolidasi pendapatan dari snap yaitu menjadi 0. Nah, selanjutnya sendiri yaitu beban. Nah, beban rep itu kan $200 dan beban snap itu $40. Ada penyesuaian dari beban tambahan sebesar 2 kalau kita jumlahkan total beban konsolidasinya sendiri yaitu $240. Yang ketiga ada bagian kepentingan dan pengendalian. Nah, bagian ini penting banget ya teman-teman. Snap itu mempunyai laba bersih kan $25, tapi di rep itu tidak memiliki 100% dari saham snapnya. Misalnya rep itu hanya punya sekitar 81,6%, sedangkan 18,4% itu sisa yang dimiliki pihak lainnya atau 6 pengendalian. Jadi 18,4% itu dari laba snap yaitu 4,6 yang diberikan untuk pemegang saham 6 pengendalian. Oke, teman-teman, selanjutnya kita lanjutkan untuk membahas laporan keuangan konsolidasi antara rep dan snap. Nah, kita fokus dulu ke bagian aset dari neraca konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009. Yang pertama, kita lihat dulu. Rep itu mempunyai $39 dan snap itu mempunyai 10. Kalau digabungkan, total aset kas konsolidasinya menjadi 49 karena kas antara perusahaan itu tidak perlu dieliminasi kan, nilainya langsung dijumlahkan saja. Yang kedua ada aset lancar lainnya. Pada rep itu 90 dan snap itu $50, jadi totalnya 140 untuk dikonsolidasikan. Sama seperti kas, ini murni aset lancar yang bisa dijumlahkan tanpa penyesuaian. Selanjutnya yaitu investasi dari snap. Nah, di bagian ini penting teman-teman, di laporan rep kan akan ada akun investasi dari snap sebesar 94,4. Tapi karena di laporan konsolidasi snap sudah digabungkan, maka akun ini harus dihapus atau dieliminasi agar tidak dihitung 2 kali. Maka di kolom penyesuaian ada angka debit sebesar 94,4 dan dikredit 94,4 di ekuitas snap. Nah, hasil akhirnya yaitu 0. Selanjutnya pabrik dan peralatan bersih itu diperhatikan $250 dan snap itu $70. Jadi kita jumlahkan saja, yaitu dengan hasil $320. Selanjutnya yaitu paten. Nah, di bagian ini ada sedikit penyesuaian. Nah, rep itu tidak mempunyai nilai paten di awal, jadi snap itu mungkin mempunyai nilai tertentu yang kemudian disesuaikan. Di kolom debit ada 20 dan di kolom kredit itu ada $2. Artinya penyesuaian ini bersih sebesar 18 yang akhirnya muncul di kolom konsolidasi. Jadi untuk totalnya yaitu
setelah semua eliminasi dan penyesuaian, total aset konsolidasinya yaitu menjadi $527. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Di liabilitas, REP itu mempunyai liabilitas sebesar 80 dan SNAP itu mempunyai 30. Kalau digabungkan, total liabilitas konsolidasinya menjadi 110. Karena ini bukan transaksi antara perusahaan, nilainya itu tinggal dijumlahkan saja. Selanjutnya yaitu modal saham. Di modal saham REP itu 350 dan modal saham SNAP itu 50. Tapi karena SNAP adalah anak perusahaan yang sudah digabungkan ke induknya, maka modal saham SNAP itu harus dihapuskan atau dieliminasi terhadap akun investasi di laporan REP. Hasil akhirnya yaitu modal saham dilaporkan konsolidasi pada tahap 350, yaitu milik induk saja. Lalu laba ditahan. Laba ditahan REP itu sebesar 43,4. Laba SNAP itu sebesar 40 dan tidak dimasukkan langsung karena laba SNAP itu sudah dikonsolidasikan ke laporan laba rugi gabungan sebelumnya. Jadi di sini yang muncul itu laporan konsolidasi hanya milik laba ditahan REP yaitu 43,4. Selanjutnya ada kepentingan non pengendalian. Bagian ini penting teman-teman banget dalam laporan konsolidasi. Ingat ya, REP itu tidak memiliki 100 saham dari SNAP. Sebagian kecil itu dimiliki pemegang saham lainnya yang disebut non pengendalian. Nah, pada awal Januari, kepentingan non pengendalian itu sebesar $22. Di akhir tahun 31 itu nilainya itu naik menjadi 23,6. Kenaikan ini berasal dari bagian laba tahun berjalan yang menjadi hak non pengendalian yaitu 4,6 dari SNAP yang kita bahas di set sebelumnya. Jadi perhitungannya yaitu $22 ditambah 1,6 menghasilkan 23,6 setelah penyesuaian. Jadi liabilitas dan ekuitas kalau kita jumlahkan semuanya yaitu 527 yang sama persis dengan total aset yang sisi kiri neraca, yang menandakan bahwa neraca konsolidasi sudah seimbang. Jadi kesimpulannya modal saham dan laba ditahan SNAP tidak lagi muncul di laporan konsolidasi karena sudah termasuk dalam investasi induk. Kepentingan non pengendalian tetap dicatat untuk menunjukkan prosesi kepemilikan pihak luar dan anak perusahaan. Jadi total aset yaitu total liabilitas ditambah ekuitas, artinya laporan konsolidasi sudah benar dan lengkap. Yaitu menemukan kesalahan dalam kertas kerja. Nah, biasanya itu kesalahan muncul itu ke kita neraca konsolidasi tidak seimbang. Artinya total aktiva tidak sama dengan total pasiva. Hal ini terjadi karena ada beberapa kelalaian umum, yaitu seperti bagian kepentingan non pengendalian atau pendapatan seringkali lupa menambahkan atau salah satu menghitung bagian laba atau ruginya menjadi hak pemegang saham minoritas. Yang kedua ada goodwill. Kadang kita tuh dihitung dengan benar saat penggabungan perusahaan. Misalnya lupa menyesuaikan selisih nilai pacar aset dan liabilitas anak perusahaan. Yang ketiga yaitu kepentingan non pengendalian atau ekuitas. Nah, kesalahan ini juga bisa muncul di bagian ekuitas karena nilainya harus disesuaikan dengan proporsi kepemilikan pengendalian. Nah, agar kesalahan tersebut bisa dihindari, ada beberapa tips pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kesetaraan penyesuaian debit dan kredit. Pastikan jumlah debit dan kredit dari jumlah penyesuaian konsolidasi itu seimbang. Yang kedua, ada verifikasi total laporan induk dan anak perusahaan. Ini penting ya untuk memastikan tidak adanya data yang terlewat atau salah input. Yang terakhir ada hitungan ulang jumlah konsolidasi. Jadi teman-teman, langkah terakhir ini memastikan bahwa semua penyesuaian itu benar-benar dan laporan konsolidasinya menjadi seimbang. Jadi intinya dari kunci pemeriksaan kertas kerja konsolidasi adalah kesulitan dalam menghitung dan memverifikasikan setiap angka agar laporan keuangan itu gabungan bisa akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya laporan kas konsolidasi. Nah, laporan arus kas konsolidasi disiapkan dari neraca konsolidasi awal dan akhir, yang kedua laba rugi konsolidasi, yang ketiga informasi lainnya. Nah,
Prosedur itu serupa dengan laporan arus kas yang tidak terkonsolidasi. Lihat dari tim khususnya untuk perusahaan dengan anak perusahaan dan investasi ekuitas. Selanjutnya ada arus kas investasi dan pendanaan. Nah, di arus kas investasi yang pertama termasuk akuisisi dan disposisi anak perusahaan secara tunai. Yang kedua termasuk akuisisi dan disposisi investasi ekuitas secara tunai. Yaitu ada arus kas pendanaan yang dimana termasuk dividen tunai yang dibayarkan pada kepentingan dan pengendalian. Selanjutnya laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas sendiri ada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk metode langsung termasuk dividen tunai yang diterima dari investasi ekuitas, bukan pendapatan metode ekuitas. Yang kedua, metode tidak langsung. Dimulai dengan laba bersih konsolidasi untuk bagi kepentingan pengendalian, tambahkan bagian kepentingan non pengendalian, dan dikurangi kelebihan pendapatan metode ekuitas atas dividen tunai yang diterima dari investasi ekuitas. Jadi sudah menyimak sampai akhir. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di takdir berikutnya. Bye bye.